Baik, saya Dila Baranza akan menjelaskan materi 1, pendahuluan hukum agraria dan hukum tanah. Poin A, pengertian hukum agraria dan hukum tanah. 1. Secara bahasa. Istilah agraria berasal dari bahasa Belanda, aker, agros bahasa Yunani yang berarti tanah pertanian, ager bahasa Latin berarti sebidang tanah atau tanah, agrarius bahasa Latin berarti perladangan, persawahan, pertanian. Agrarian dalam bahasa Inggris berarti pertanian atau tanah. Maka hukum agraria dapat dikatakan sebagai keseluruhan kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mengenai hukum agraria. Sedangkan tanah, sebutan tanah dalam bahasa kita dapat dipakai sebagai atau beberapa arti. Dalam penggunaannya, perlu diberi batasan agar diketahui apa arti istilah tersebut. Dalam hukum tanah, kata sebutan tanah dipakai dalam arti yuridis atau sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UU-PA. Hukum tanah sendiri merupakan keseluruhan kaidah hukum, tertulis atau tidak tertulis, yang mengatur hak penguasaan atas tanah. Menurut UU-PA, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Hukum Agraria atau UU-PA sendiri tidak memberikan pengertian mengenai apa itu agraria. Namun, hanya memberikan ruang lingkup agraria agar dapat dilihat dari konsideran, rumus pasal-pasalnya, dan penjelasannya. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, memiliki dua jenis pengertian agraria. Satu, secara luas, dapat ditemukan dalam pasal 1 ayat 2 dalam UU-PA, meliputi bumi, air, dan ruang angkasa. Bumi meliputi permukaan bumi, tubuh bumi di bawahnya, dan yang berada di bawah air, pasal 1 ayat 4 UU-PA. Air meliputi perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia, pasal 1 ayat 6 UU-PA. Ruang angkasa adalah ruang di atas bumi dan air, pasal 4 ayat 1 UU-PA. Pengertian agraria secara sempit yaitu dapat kita temukan pada pasal 4 ayat 1 yaitu tanah. Jadi hukum agraria menurut UU-PA secara luas adalah sekelompok bidang hukum yang mengatur masing-masing hak atas penguasaan sumber-sumber daya dalam daya alam tertentu, meliputi hukum tanah, hukum air, pertambangan, kehutanan, perikanan, dan penguasaan atas segala tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa. Dan secara sempit ialah bidang hukum yang mengatur mengenai hak penguasaan atas tanah. Menurut para ahli, hukum agraria adalah sebuah hukum istilah memungkinkan pejabat administrasi bertugas mengurus masalah tentang agraria untuk melakukan tugas mereka. Menurut DRS Urtech SH. Menurut Subekti, hukum agraria adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik hukum perdata maupun hukum tata negara, maupun pula hukum tata usaha negara, yang mengatur hubungan-hubungan antara orang, termasuk badan hukum dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah Indonesia, dan mengatur pula wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut. Menurut Go Gyo Kyosong, hukum agraria yakni salah satu hukum yang identik dengan tanah. Menurut Mr. Budi Harsono, hukum agraria adalah beberapa kaidah hukum yang mengatur mengenai bumi, air, dan batasan tertentu juga ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terdapat di dalam bumi baik tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Subekti dan Trijo Subono, hukum agraria ialah satu dari keseluruhan ketentuan hukum perdata, tata negara usaha, tata usaha negara, yaitu mengatur hubungan antara orang dan bumi, air, dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah Indonesia, dan mengatur pula wewenang yang bersumber pada hubungan tersebut. Menurut Lemaire, hukum agraria mengandung bagian-bagian dari hukum privat, di samping bagian-bagian dari hukum tata negara dan administrasi negara. Sekian, terima kasih.
Baik, saya Anjeli Reski akan menyampaikan materi hukum agraria, yaitu poin B tentang perkembangan hukum agraria sebagai hukum positif dan kedudukannya sebagai mata kuliah mandiri. Hukum agraria nasional merupakan hukum agraria yang berlaku setelah diundangkannya UU PA, yaitu tanggal 24 September 1960, atau disebut juga dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dengan diundangkannya UU PA, maka bangsa Indonesia telah memiliki hukum agraria yang sifatnya nasional, baik dari segi formal maupun material. Dari segi formalnya, sifat nasional UU PA dapat dilihat dalam konsiderannya di bawah kata menimbang, yang menyebutkan keburukan dan kekurangan dalam hukum agraria yang berlaku sebelum UU PA. Keburukan dan kekurangan itu diantaranya yaitu bahwa dalam hukum agraria kolonial itu mempunyai sifat dualisme dan tidak menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya kekurangan ini, maka hukum agraria kolonial itu harus diganti dengan hukum agraria nasional. Hukum agraria ini merupakan suatu hukum dalam tatanan hukum Indonesia yang mengatur sumber daya alam baik berupa tanah, air, bahkan ruang angkasa yang berada dalam wilayah Indonesia. Dapat dimanfaatkan sesuai dengan semestinya dan SDA pun dapat terpelihara dengan baik serta tidak dipergunakan sesuka hati oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sejak lahirnya UU PA itu membawa sektor peragrariaan menjadi lebih baik dalam sistem perkembangannya hingga saat sekarang ini. Terciptanya tatanan agraria yang adil, tidak seperti pada masa sebelumnya yang malah banyak merugikan semua rakyat. Hukum agraria sebagai hukum positif sangat berperan penting dan berpengaruh dalam tatanan hukum di Indonesia. Dari awal lahirnya UU PA hingga sekarang, hukum agraria berkembang baik dan berjalan sesuai dengan tujuannya sebagaimana yang terdapat dalam UU PA tersebut. Tanah adalah elemen dan modal negara yang dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat. Sebab dalam konteks negara Indonesia yang agraris ini, tanah merupakan faktor utama sumber penghidupan mayoritas rakyat petani. Petani merupakan tolak ukur keberhasilan dan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemberdayaan rakyat dalam konsepsi politik hukum agraria ini tampak dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan UU PA. Dengan kata lain, UU PA itu merupakan instrumen hukum untuk mewujudkan struktur sosial yang lebih adil yang menghasilkan kemakmuran dan keadilan sosial. Dalam pendidikan tinggi hukum di Indonesia, hukum agraria disajikan sebagai mata kuliah yang mempelajari hukum tanah, baik yang meliputi aspek hukum publik maupun perdata. Mata kuliah hukum agraria yang mempelajari hukum tanah sebagai suatu bidang yang mandiri. Sebagai suatu bidang mata kuliah yang mandiri karena tidak terlepas dari kelahiran UU PA yang mengakhiri kebinekaan hukum yang mengatur bidang pertanahan dan menciptakan perangkat hukum yang terstruktur tunggal. Lahirnya UU PA mewujudkan kesatuan di bidang hukum tanah, bukan saja hukumnya yang diunifikasi, tapi juga hak-hak atas tanah dan hak-hak jaminan atas tanah yang ada yang bersumber pada hukum sebelumnya. Hak-hak tersebut hampir semuanya diubah menjadi hak yang baru yang diatur dalam UU PA. UU PA membawa perubahan-perubahan pada tatanan konsep, isi, dan struktur susunan hukum tanah nasional. Hal tersebut telah membawa bangsa Indonesia menghadapi hal-hal yang baru pada bidang pertanahan, baik persoalan hukum maupun persoalan politik. Hal-hal dan persoalan tersebut tentunya perlu dipelajari, diteliti, dikaji, dan ditemukan pemecahan masalahnya. Mata kuliah agraria inilah sangat berperan penting dalam melaksanakan hal tersebut. Mata kuliah hukum agraria sejak awal dikelola dan dikembangkan menjadi mata kuliah baru yang mempelajari ketentuan hukum tanah sebagai satu kesatuan sistem dalam tata hukum di Indonesia. Sekian, terima kasih.
Baik, saya Hidayatul Azni akan menyampaikan materi mata kuliah Hukum Agraria yang terdiri dari poin C dan D, di antaranya C. Ruang lingkup kajian hukum agraria atau hukum tanah. Hukum agraria Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat untuk menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengatur 1. Hubungan hukum antara bangsa Indonesia dengan bumi, air, ruang udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 2. Hubungan hukum antara negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia dengan bumi, air, ruang udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Atas dasar hak menguasai tersebut, maka negara dapat menentukan bermacam-macam hak atas tanaman, mengatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, membuat perencanaan atau planning mengenai penyediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, ruang udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, mencabut hak-hak atas tanah untuk keperluan kepentingan umum, menerima kembali tanah-tanah yang ditelantarkan, dilepaskan, subjek hak tidak memenuhi syarat, dan mengusahakan agar usaha-usaha di lapangan agraria diatur sedemikian rupa sehingga meningkatkan produksi dan kemakmuran rakyat. Ruang lingkup kajian hukum agraria adalah seluruh bumi, air, ruang angkasa, dan sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yaitu baik yang berada di dalam bumi, dalam air, seperti juga adanya sektor pertanian, perkebunan, hasil hutan, peternakan, perikanan, dan pertambangan. Pada poin D yaitu dasar-dasar dan sumber hukum agraria atau hukum tanah. 1. Sumber hukum tertulis. A. Undang-Undang Dasar 1945 yang termuat di pasal 33 ayat 3. B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai peraturan dasar pokok agraria, juga disingkat dengan UUPA atau Undang-Undang Pokok Agraria. C. Peraturan tentang pelaksanaan UUPA, peraturan bukan pelaksanaan UUPA yang telah dikeluarkan pada tanggal 24 September 1960 disebabkan oleh sebuah masalah yang harus diatur. Masalah tersebut dicontohkan seperti Undang-Undang 51-PRP-1960 mengenai larangan pemakaian tanah yang tak mendapat izin oleh pemiliknya atau kuasanya. D. Peraturan lama sementara waktu masih berlaku dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada pasal-pasal peralihan. Mengapa peraturan lama masih diberlakukan? Tujuan utama dari diberlakukannya peraturan lama adalah guna mengisi kekosongan peraturan di masa transisi antara peraturan lama dan dibuatnya peraturan yang baru. Adapun pasal yang mengatur tentang adanya peraturan lama adalah 1. Pasal 56 UUPA. Pasal ini memberlakukan ketentuan adat masyarakat di sebuah wilayah tertentu dan juga peraturan lain tentang hak milik hak atas tanah. Hal ini seperti yang telah disebutkan pada pasal 20 UUPA tentang hak milik. Ketentuan tersebut masih berlaku sebelum adanya UU yang mengatur tentang hak milik. 2. Pasal 57 UUPA. Pasal ini memberlakukan ketentuan tentang hipotek yang terdapat pada KUH Perdata dan juga kredit verben. Kedua ketentuan itu masih tetap berlaku sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang hak tanggungan. Yang ketiga, pasal 58 UUPA. Pasal ini memberlakukan peraturan lain tentang bumi serta air dan sumber daya alam yang ada di dalamnya dan juga hak kepemilikan tanah selama tak bertentangan dengan UUPA. Peraturan tersebut masih tetap berlaku sebelum peraturan pelaksanaan UUPA sebelum dibentuk. 2. Sumber hukum agraria yang tak tertulis. Hukum adat yang seirama dan sesuai dengan ketentuan yang ada di pasal 5 UUPA yakni A.
tak bertentangan dengan kepentingan negara dan kepentingan nasional. B. Berasaskan peraturan bangsa. C. Berasaskan sosialisme Indonesia. D. Berdasarkan pada peraturan yang telah tercantum dalam UU PA serta peraturan perundang-undangan yang lain. E. Mengindahkan unsur yang bersandar di hukum agama. F. Hukum kebiasaan yang muncul setelah berlakunya UU PA, yakni praktik administrasi dan jurisprudensi. Baik, sekian, terima kasih.